Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprila Imanala Coril dengan nomor NIM 860390914. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi S1 PGSD UPBJJ Universitas Terbuka Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial ketiga dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Nah, poin pertama di sini saya akan menjelaskan tentang makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam kajian filsafat pendidikan, pendidikan dipahami sebagai proses untuk mengembangkan manusia secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, moral, maupun kepribadian. Oleh karena itu, pilar pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar landasan atau tiang penyangga utama yang menjaga arah dan tujuan pendidikan agar tetap berjalan sesuai nilai kemanusiaan dan kebudayaan bangsa. Pilar pendidikan juga berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tujuan, cara, dan pelaksanaan pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan tanpa membentuk karakter dan tanggung jawab sosial peserta didik. Di Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu pilar penting karena menekankan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dan membentuk peserta didik yang merdeka lahir maupun batin. Selanjutnya, poin kedua di sini saya akan membahas mengenai prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini sendiri memiliki 3 prinsip utama dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada Engarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Maksudnya yaitu seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, maupun cara berpikir. Dalam filsafat pendidikan, guru bukan hanya penyampai ilmu saja, tetapi juga pembentuk karakter. Prinsip yang kedua, yaitu ada Engmadyo Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pendamping yang mampu menciptakan motivasi, kreativitas, dan suasana belajar yang aktif. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan prinsip yang ketiga ada Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Jadi, guru memberi dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu mandiri serta mengembangkan potensinya sendiri. Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan harus memberi kebebasan yang bertanggung jawab kepada siswa. Dari ketiga prinsip tersebut, kita dapat memahami bahwa pendidikan bukan hanya kegiatan mengajar, tetapi juga proses membimbing peserta didik agar berkembang secara menyeluruh. Selanjutnya, poin ketiga, saya akan membahas relevansi dan tantangan penerapan dari ketiga prinsip tersebut di era digital. Saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Walaupun begitu, nilai-nilai pendidikan tetap penting agar teknologi dapat digunakan secara bijak. Prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan di era digital. Guru harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi dan etika digital. Selain itu, guru juga perlu memberikan motivasi kepada siswa melalui pembelajaran daring dan media digital. Sementara itu, siswa perlu dilatih agar mandiri dan mampu berpikir kritis dalam memilih informasi di internet.
Namun, dalam penerapannya, terdapat beberapa tantangan antara lain seperti yang pertama ada rendahnya kemampuan literasi digital. Yang kedua, pengaruh negatif media sosial. Ketiga, kurangnya disiplin belajar saat pembelajaran online. Dan yang terakhir, belum meratanya akses teknologi. Contohnya seperti di saat pembelajaran daring, banyak siswa lebih fokus bermain media sosial sehingga guru harus lebih kreatif agar pembelajaran tetap menarik dan efektif. Sebagai penutup, menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat penting untuk membantu mengatasi berbagai masalah pendidikan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan karakter dan etika digital. Pendidikan tidak hanya bertujuan mendapatkan nilai akademik yang tinggi, tetapi juga membentuk peserta didik yang bertanggung jawab, berkarakter baik, dan mampu berpikir kritis.